Berdasarkan data Globocan 2022, diperkirakan terdapat sekitar 2,3 juta kasus baru kanker payudara dan 666.000 kematian terkait kanker payudara secara global yang menyumbang 23,8% dari seluruh kasus kanker dan 15,4% dari total kematian akibat kanker pada perempuan. Secara regional, Asia Timur mencatat jumlah kasus tertinggi 480.019 kasus, ASIR 37,54 per 100.000. Sementara Asia Selatan Tengah melaporkan jumlah kematian tertinggi 135.348 kematian, ASMR 13,41 per 100.000. 1. Subtipe Triple Negative Breast Cancer, TNBC, merupakan bentuk paling agresif dari kanker payudara yang secara karakteristik tidak mengekspresikan reseptor estrogen, ER, reseptor progesteron, PR, maupun reseptor HER2. Ketiadaan ketiga reseptor ini menyebabkan TNBC tidak merespons terapi hormonal maupun terapi target HER2, sehingga pilihan pengobatannya menjadi sangat terbatas. 2. Namun seiring dengan kemajuan penelitian, telah ditemukan klasifikasi molekuler dan biomarker spesifik pada TNBC yang membuka peluang bagi pengembangan terapi yang lebih terarah dan efektif. Di tingkat nasional, prevalensi kanker payudara di Indonesia juga menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Kanker ini menempati urutan teratas sebagai jenis kanker dengan angka kejadian tertinggi pada perempuan, dengan insiden nasional sebesar 16,7%. Beberapa provinsi mencatat prevalensi tinggi, seperti Yogyakarta 2,4%, Kalimantan Timur 1%, dan Sumatera Barat 0,9%. Kondisi ini mencerminkan keterlambatan dalam deteksi dini, serta menghadirkan tantangan besar dalam efektivitas terapi. WHO memprediksi bahwa pada tahun 2040, beban kanker di negara berkembang akan meningkat lebih dari 50%. Hingga kini, kemoterapi masih menjadi terapi utama, tetapi penggunaannya seringkali disertai efek samping sistemik dan resistensi obat, terutama pada subtipe TNBC yang bersifat agresif. Efektivitas terapi yang tersedia pun masih terbatas dalam meningkatkan angka harapan hidup pasien. Dengan demikian, dibutuhkan pendekatan terapi yang lebih spesifik dan inovatif yang mampu menargetkan sel kanker tanpa merusak sel normal. Salah satu pendekatan yang menjanjikan adalah terapi berbasis peptida. Cyclosenegalin merupakan peptida siklik alami yang diisolasi dari Annona senegalensis dan Annona scleroderma, serta telah dilaporkan memiliki aktivitas anti-kanker terhadap sel kanker prostat DU145 dengan nilai IC50 sebesar 5,49 plus-minus 2,35 mikromolar. Peptida ini terdiri atas 7 asam amino dan memiliki 2 konformasi beta-turn, tipe I dan II, yang berperan penting dalam proses siklisasi dan kestabilan struktur. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa kombinasi urutan asam amino dan konformasi beta-turn memberikan kontribusi terhadap aktivitas biologisnya. Oleh karena itu, pengembangan turunan cyclosenegalin melalui pendekatan komputasi dan sintesis peptida diperlukan sebagai langkah awal dalam menjejaki potensinya sebagai kandidat terapi anti-kanker payudara. Tujuan penelitian: 1. Mengidentifikasi dan mengevaluasi potensi turunan cyclosenegalin sebagai agen anti-kanker payudara melalui studi komputasi. 2. Mensintesis dan mengkarakterisasi 10 senyawa peptida turunan cyclosenegalin hasil seleksi komputasi menggunakan metode SPPS. 3. Menilai aktivitas sitotoksik awal senyawa terpilih terhadap sel kanker payudara secara in vitro. Kebaharuan: penelitian tentang sintesis peptida untuk terapi kanker telah berkembang sejak awal tahun 1990-an, terutama dengan fokus pada peptida bioaktif dan peptida antimikroba yang menunjukkan potensi sebagai agen anti-kanker. Di Fakultas Farmasi Universitas Bhakti Kencana, penelitian peptida mulai diarahkan pada pemanfaatan senyawa alam yang dimodifikasi secara struktural. Hingga tahun 2022, fokus penelitian masih berkisar pada desain in silico dan sintesis pendekatan berbasis peptida alami menggunakan metode Solid Phase Peptide Synthesis atau SPPS. Sejak tahun 2023, tim peneliti mulai mengembangkan peptida sintetis dengan pendekatan molecular docking dan simulasi molecular dynamics untuk target anti-kanker spesifik. Untuk penelitian terkait kanker payudara subtipe TNBC, topik ini belum pernah diteliti secara spesifik dalam ruang lingkup kolaborasi tersebut. Beberapa penelitian peptida anti-kanker telah dilakukan, namun belum menjangkau pengembangan turunan dari peptida alami cyclosenegalin. Berdasarkan penelusuran pustaka, belum ditemukan studi yang mengevaluasi turunan cyclosenegalin sebagai agen anti-kanker terhadap sel kanker payudara, khususnya TNBC.
Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan komputasi dan sintesis terhadap struktur peptida turunan cyclosenegalin sebagai kandidat obat anti kanker. Senyawa ini diharapkan menjadi struktur baru yang berpotensi dikembangkan lebih lanjut melalui uji biologis. Pada bagian ini, kita memasuki hasil utama penelitian, yaitu analisis molekuler docking dan molekuler dynamics yang berfungsi untuk mengevaluasi potensi interaksi senyawa kandidat terhadap beberapa target protein penting pada kanker payudara, termasuk subtipe agresif seperti TNBC. Tahap pertama yang dilakukan adalah proses molekuler docking terhadap 4 target protein yang memiliki peran sentral dalam perkembangan dan resistensi kanker payudara. 4 target protein yang digunakan dalam penelitian ini meliputi estrogen reseptor alfa atau ER-alpha dengan kode PDB 3ERT, progesteron reseptor atau PR dengan kode PDB 2OVH, epidermal growth receptor tyrosine kinase atau EGFR-TK dengan kode PDB 2IYT, dan kompleks IKB-alpha/NF-kappa-B dengan kode PDB 1NFI. Keempat target ini dipilih karena keterlibatannya dalam mekanisme proliferasi sel, regulasi hormonal, serta jalur inflamasi yang sering meningkat pada kasus kanker payudara, terutama triple negative breast cancer. Selanjutnya, kita memasuki analisis pola binding affinity, yaitu evaluasi kekuatan interaksi antara analog cyclosenegalin dengan 4 target protein utama pada kanker payudara. Pada seri A, beberapa analog menunjukkan performa yang sangat menjanjikan berdasarkan nilai energi ikatan atau delta G. Analog A14 menjadi salah satu yang paling kuat dengan energi pengikatan sekitar minus 10,1 kilokalori per mol pada ER-alpha, minus 9,6 kilokalori per mol pada EGFR, dan minus 9,1 kilokalori per mol pada kompleks NF-kappa-B/IKB-alpha. Selain itu, analog A21 juga memperlihatkan afinitas tinggi, berada pada kisaran minus 9 hingga minus 10 kilokalori per mol terhadap beberapa target protein. Pola ini menunjukkan bahwa modifikasi struktur pada seri A mampu meningkatkan interaksi senyawa dengan berbagai protein kunci yang terlibat dalam kanker payudara. Klorotritil klorida. Prosesnya mengikuti siklus standar, mulai dari loading asam amino pertama, capping residu yang tidak bereaksi, deproteksi FMOC dengan piperidin, hingga kopling asam amino berikutnya menggunakan HATU-HOAT. Setelah rangkaian lengkap, peptida linier dilepaskan dari resin menggunakan campuran TFE, asam asetat, dan DCM. Prekursor seri A, A21 dan A14. Untuk A21, urutan asam aminonya terdiri dari THR, VAL, ALA, ARG, TYR, GLY, PRO, dengan loading awal FMOC THR dalam kurung TBU-OH. Setiap tahap kopling dilakukan 7 jam hingga overnight dan dikonfirmasi dengan uji kloranil. A14 disintesis dengan prosedur yang sama, tetapi menggunakan loading resin lebih tinggi, sehingga berpotensi menghasilkan jumlah produk lebih banyak. Prekursor seri B, B9 dan B27. Pada B9, urutan asam amino adalah MET, PRO, PRO, PHE, LEU, PHE, GLY, dan PRO. Beberapa residu seperti PRO dan PHE memerlukan double coupling, dan uji kloranil yang bening menandakan kopling tuntas. B27 memiliki urutan MET, PRO, 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 PHE, ALA, SER, GLY, dan PRO. Juga membutuhkan double coupling pada beberapa titik, dan kontrol kualitas menunjukkan tidak ada amina bebas di akhir sintesis. Karakterisasi struktur peptida dilakukan menggunakan spektrometri massa untuk memastikan kesesuaian antara massa teoritis dan massa eksperimen. A14 memiliki massa teoritis sekitar 757,89 Da dan menunjukkan puncak utama pada M/Z 762,26 sebagai M plus H plus. A21 dengan massa teoritis 762,87 Da memperlihatkan puncak hampir identik di M/Z 762,22. B9 memiliki massa teoritis 905,13 Da dan pada mode ESI negatif muncul puncak dominan di M/Z 903,24
dengan klaster isotop 904 hingga 906. B27 menunjukkan konsistensi serupa dengan massa eksperimen M/Z 782,48 dan isotop di 783,35. Perbedaan massa yang sangat kecil ini berada dalam rentang toleransi instrumen. Seluruh analog menunjukkan deviasi massa minimal, pola isotopik yang sesuai komposisi peptida, serta fragmentasi yang rendah. Minimnya aduk seperti M+Na+ dan M+K+ menandakan kemurnian sampel yang baik dan proses pemurnian seperti desalting atau HPLC berjalan optimal. Untuk analog B9 dan B27, spektrum massa mengkonfirmasi bahwa struktur makrosiklik stabil dan tidak mudah terfragmentasi pada proses ionisasi. Kesesuaian massa teoritis dan eksperimen membuktikan bahwa struktur peptida yang disintesis sesuai dengan desain komputasi dan SPPS. Selain itu, tingkat kemurnian yang baik memastikan bahwa sampel aman digunakan untuk uji sitotoksik dan analisis lanjutan. Semua analog menunjukkan nilai IC50 yang lebih rendah pada sel MDA MB231 dibandingkan T47D, menandakan kecenderungan selektivitas terhadap sel TNBC yang secara klinis lebih agresif dan sulit diobati. Pada sel TNBC, analog A21 menunjukkan aktivitas paling kuat dengan IC50 sekitar 143 mikrogram per mililiter, diikuti B9 sekitar 180 mikrogram per mililiter, dan A14 sekitar 220 mikrogram per mililiter. Pola yang sama juga terlihat pada sel luminal T47D, dengan urutan potensi A21 lebih kuat dibanding B9 dan A14. Nilai IC50 dalam rentang ratusan mikrogram per mililiter dikategorikan sebagai aktivitas sedang hingga lemah jika dibandingkan obat kemoterapi standar. Namun, untuk peptida generasi awal hasil desain dan sintesis total, potensi ini sudah cukup menjanjikan sebagai titik awal pengembangan hit to lead. Hasil sitotoksik ini mendukung temuan komputasi bahwa A21 dan B9 merupakan ligand yang kuat terhadap target kanker payudara. Data ini juga menunjukkan peluang optimasi struktur, misalnya melalui peningkatan lipofilisitas, penyesuaian muatan atau substitusi residu tertentu guna menurunkan nilai IC50. Yang paling penting, aktivitas yang lebih tinggi pada TNBC memberikan nilai klinis karena subtipe ini tidak memiliki target hormon klasik. Peptida multitarget seperti analog siklosenegalin berpotensi menjadi strategi menarik untuk terapi kombinasi atau acuvan pada TNBC. Luaran wajib penelitian ini adalah publikasi ilmiah pada jurnal internasional bereputasi. Artikel telah disubmit ke Advanced Journal of Chemistry, Section A, sebuah jurnal terindeks Scopus Q2 dengan SJR 2024 sebesar 0,49 dan CiteScore 2024 sebesar 5,9. Artikel dinyatakan diterima untuk proses penelaahan dan pada tanggal 6 Desember 2025, peneliti menerima Acknowledgement of Revision dengan nomor naskah AJCA 2511-1971R1. Ini menandakan bahwa artikel masuk tahap revisi pertama. Seluruh revisi telah diselesaikan sesuai masukan reviewer dan telah dikirimkan kembali kepada editor untuk evaluasi lanjutan. Saat ini, artikel berada pada tahap menunggu keputusan akhir dari pihak jurnal. Dengan demikian, luaran wajib publikasi ilmiah internasional dinyatakan tercapai sesuai target proposal. Selain luaran wajib berupa publikasi internasional, penelitian ini juga menghasilkan luaran tambahan berupa 4 paten sederhana yang seluruhnya telah terdaftar secara resmi di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Paten pertama dengan nomor permohonan S0022510854 yang diterima pada 24 Oktober 2025 berjudul Metode Sintesis Sequence Peptida Cyclosenegalin B27 sebagai kandidat sitotoksik terhadap sel kanker payudara. Paten kedua S0022510532 yang diterima pada 20 Oktober 2025 mengusulkan sekuens peptida cyclosenegalin A14 sebagai kandidat anti kanker payudara serta hasil uji in vitro pada sel T47D dan MDA MB231. Paten ketiga S002025100782 diterima pada 24 Oktober 2025 berjudul Sekuens Peptida Cyclosenegalin A21 dan aplikasinya sebagai agen sitotoksik. Paten keempat memiliki nomor permohonan S0020251050 diterima pada 17 Oktober 2025 dan seluruh administrasi dinyatakan lengkap serta terdaftar di DJKI.